Imam Al-Bukhari dengan ingatan yang kuat tadi, jangan dikira itu hampa begitu saja, belajar dapat, tidak. Itu dari mulai ayah ibunya. Ya, bahkan nanti saat lahir, kedua tahun ayahnya meninggal dunia, ibunya single parent, tapi ibunya nggak berhenti mendekati Allah. Usia 4 tahun matanya buta. Buka Fathul Bari itu, jilid pertama. Itu buta Al-Bukhari itu matanya. Dan butanya permanen. Permanen, medis mengatakan nggak mungkin. Apa yang terjadi? Ibunya tidak putus mendekati Allah. Beliau punya mihrab, Bu. Mihrab, tempat khusus untuk bermohon. Walaupun sehamparan sejadah. Itu Allahu Akbar. Ini kisah nyata. Salatnya, doanya, sujudnya. Dan Allah ganti penglihatan yang tak tampak di fisik itu dengan tajamnya mata hatinya. Al-Bukhari punya keunggulan. Dari amaliyah ibundanya asalnya, mengalir kepada anaknya, itu kalau diperdengarkan apapun seketika langsung ingat dan sulit lupa. Al-Bukhari langsung ingat. Dan tidak cukup sampai di situ. Begitu berangkat kemudian ke Kutab, tempat belajar Quran pertama, usia masih kecil, belum balik, sekitar 4-5 tahun. Dituntun oleh asisten rumah tangganya, itu sampai ke tempat belajar, yang lain senior, beliau masih kecil sendiri. Gurunya membacakan surat Kahf, syekhnya. Begitu selesai, iseng nanya, man hafidh, siapa yang sudah hafal? Itu anak kecil yang tak melihat pandangannya, kata orang disebut dengan buta. Dia angkat tangannya mengatakan, hafidhtu an dhahri qalbi. Saya sudah hafal, Syekh, dalam kepala saya bahkan dalam hati saya. An dhahri qalbi. Jadi hafalan yang benar itu hafal di dalam kepala. Hafal di luar kepala, belum hafal. Saya sudah hafal Ustaz di luar kepala, oh belum hafal. Hafidhtu an dhahri qalbi. Di tes maju ta'ali ya bunai datang. Begitu maju ke depan, maaf, bukan sekedar hafal, tajwidnya, mahrajnya, sifat hurufnya sama persis dengan syekhnya. Maka syekhnya berkata, minal an aw kama qala tadrusul hadis. Nah, mulai sekarang engkau belajar hadis ya. Karena Quran itu Allah jamin langsung mudah dihafal, gampang sekali. Ya, Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 44 kali Allah sebutkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim. Aku telah jadikan Quran mudah dihafal. Adakah di antara Anda tertantang untuk menghafalkannya? Gampang, tapi hadis gak ada. Itu saking senangnya pulang ke rumah. Digandeng oleh asistennya, yang langsung dipanggil ibunya. Umi. Ya, datang. Kata. Tadi saya dipanggil Syekh. Saya diminta begini, saya sampaikan. Oh, Syekh mengatakan begini, Umi. Kamu sekarang belajar hadis ya? Umi, mulai hari ini saya pengen belajar hadis. Ibunya tersentuh dalam jiwanya, tapi melihat seakan ada keterbatasan di anaknya. Beliau katakan, "Aw kama qalat ya bunayya, iktafi bil Qur'an tsumma al hadis." Aw kama qalat, nah, Quran dulu ya, setelah selesai baru hadis. Maksudnya supaya nggak banyak beban. Tapi anaknya pun hormat pada ibu, tapi yakin dengan perkataan gurunya, ta'zimnya. La ya ummi, Quran oke, tapi hadis pun saya akan pelajari. Uridul hadis. Maka dia meraba jalan ke tempatnya, ke kamarnya. Ibunya melihat itu, harunya muncul. Nah, ini poinnya. Dia dekati Allah, masuk ke mihrabnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia masuk ke mihrabnya, ibunya salat. Dalam salat itu ditumpahkan dalam sujudnya mohon kepada Allah. Untuk dibuka kembali pandangan Al-Bukhari. Nama asli Al-Bukhari itu namanya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara disebut Al-Bukhari. Nah, yang ingin saya katakan, nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Kalau diberi nama dengan nama orang soleh atau nama nabi, itu artinya tafaul. Tafaul itu mengharap kemuliaan, karomah, kebaikan yang melekat pada nama itu supaya bisa diteladani. Maka ibunya ketika khusyuk berdoa, selesai sholat masih doa, capek ketiduran. Dalam tidurnya itulah bermimpi dengan Nabi Ibrahim. Ini kisah nyata. Anda bisa lacak di Fathul Bari di jilid yang pertama. Kata Nabi Ibrahim disampaikan, anak Anda dapat kabar gembira akan melihat kembali. Itu Al-Bukhari saat ibunya sedang bermohon dalam sholat berdoa, ya al-basir ya alladhi ala kulli syai'in qadir a'id basirat tabni, ya Allah yang maha menatap dengan tajam, mohon ya Allah dengan segala kuasamu kembalikan penglihatan anakku. Al-Bukhari sedang mengulang surat Qaf tadi.
Sehingga tibalah di ayat 21 dengan sampai ke 22-nya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ini ayat tentang situasi akhirat tapi percikannya diberikan pada Al-Bukhari dalam konteks kebaikan. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu kamu enggak bisa melihat. Ada penghalang. Fakashafna 'anka ghita'aka, maka hari ini kami ungkap, kami singkap semua penghalangnya. Wa basaruka al-yawma hadid, maka pandanganmu sekarang akan menatap dengan tajam. Begitu sampai di ayat itu kaget, lompat, bisa lihat lagi. Ini nyata. Nyata. Begitu bisa lihat kaget, langsung keluar, kencang, lari, didapati kamar ibunya, langsung disampaikan, Umi, laqad ra'aiti, ibu saya bisa lihat lagi sekarang. Ibunya kaget, bangun, belum percaya, mengatakan, rubbama ra'aita biqalbik, mungkin Ananda melihat dengan hatimu. Lah bal bi'aini. Enggak, ini mata saya bisa lihat. Ibu wajah begini, ibu pakai ini, sekian benda kita begini. Haru berpelukan keduanya, disitulah meniti untuk belajar hadis sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari dalam kurun waktu 16 tahun. Dimulai di Mekkah di Masjidil Haram, diakhiri di Masjid Nabawi sebagai hujjah bertemu Rasulullah. Al-Bukhari itu udah punya visi pengen ketemu Nabi bawa sesuatu. Sehingga punya kebanggaan, dia Rasulullah. Dari kecil saya berusaha belajar hadis Anda. Saya kumpulkan itu untuk bawa bekal berjumpa dengan Anda. Antum apa yang dibawa? Ya ahli dunia,